Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Salatu wassalam ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan fi kitabihi al-aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman litunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali dalam Fisabahil Baqir, dalam pagi yang diberkahi insyaallah di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi pada kesempatan kali ini adalah dengan judul manajemen dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembacaan kita atau tadarus terhadap Al-Quran itu sendiri ya. Sebelum kita masuk ke manajemen, kita harus memahami dahulu apa itu yang dipahami oleh para ulama tentang Al-Quran itu sendiri dan sejarah. Kalau kita mengaca pada sejarah diturunkannya Al-Quran, yang pertama kali turun adalah surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Nabi Muhammad adalah dijuluki sebagai Nabiyul Ummi. Nabi yang tidak bisa buta huruf, tidak bisa baca tulis. Apa maksudnya? Dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi yang tidak bisa baca tulis atau Nabiul Ummi, buta huruf. Salah satu hikmahnya adalah agar tidak terjadi di kemudian hari klaim bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad, karangan Nabi Muhammad, atau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bahkan sekarang sudah mulai ada perdebatan misalnya di kalangan kaum liberal, kalau Al-Quran itu ada campur dari perkataan Nabi Muhammad atau tulisan. Itu sebetulnya sudah terbantahkan langsung. Dan ada juga klaim dari beberapa kelompok, misalnya Syiah, yang mengatakan wahyu itu nyasar. Harusnya kepada, jadi Syiah itu tingkatannya mulai dari yang dekat kepada Sunni sampai yang menentang sama sekali. Contohnya misalnya yang mengatakan wahyu itu seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad. Gitu. Nah, jadi dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiyul Ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis, maka itu meneguhkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci, adalah manuskrip yang paling otentik sepanjang sejarah dibanding kitab-kitab yang pernah ada sejak dahulu kala hingga sekarang. Dalam Al-Quran tidak ada perubahan satu harokat pun
atau tidak ada perubahan satu titik pun. Dari sekitar 114 surat sampai sekarang jumlah seluruhnya diawali dengan Bismillah Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Dan sampai sekarang tidak ada satu ilmuwan pun atau ulama yang berani menambahkan Bismillah pada surat At-Taubah atau surat Baroah. Jadi itu yang pertama. Ketika wahyu pertama itu turun, Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan mengajarkan, kata Jibril, Iqra, bacalah. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'ana biqari, saya bukan orang yang bisa baca. Kata Jibril diulangi kembali, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya bukan orang yang membisa atau bisa membaca. Sampai 3 kali. Lalu kata Jibril sambil dipeluk erat seperti itu, mengatakan, kalau begitu ikuti apa yang saya bacakan. Lalu diikuti, maka yang pertama turun adalah surat Al-Alaq tersebut. Dan yang terakhir turun adalah surat apa? Al-Maidah. Walaupun ada beberapa pendapat yang lain yang mengatakan bukan surat Al-Maidah, tapi yang sering diungkapkan surat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Gitu. Nah, pertanyaannya, ketika yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, kenapa surat Al-Alaq tidak ditaruh pada awal Al-Quran? Atau Al-Maidah tersebut yang ayat yang dianggap terakhir tidak terakhir gitu. Ya kan? Ternyata jawabannya adalah Rasulullah SAW sesuai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyusun Al-Quran tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah memerintahkan kepada penulis wahyu, salah satunya Zaid bin Thabit. Dia mengatakan, tulislah ayat ini setelah ayat ini. Taruhlah surat ini setelah surat yang berikut ini. Lalu tersusunlah Al-Quran yang ada hingga sekarang, ya, mulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Maka sampailah Al-Quran yang ada pada era saat ini. Kalau kita baca Al-Quran sekarang, ya, mulai beragam metodenya. Mulai ada yang namanya Quran Tajwid gitu ya, yang berwarna-warni gitu, ada hijau, merah dan lain sebagainya. Nah, pada era awal, ya, Al-Quran itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dituliskan. Dilarang untuk dituliskan. Karena lebih berkonsentrasi kepada, ya, penghafalan Al-Quran secara keseluruhan oleh para sahabat. Baru setelah ada yang namanya perang Yamamah yang syahid 70, ya, kalau tidak salah. Penghafal Al-Quran mulai dituliskan, ya, syahid 70 penghafal Al-Quran, maka mulailah penuliskan karena alasannya ditakutkan hilangnya, ya, hafalan atau bacaan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, pada era awal Al-Quran yang kita baca, kalau bisa lihat Al-Qurannya masing-masing ada yang namanya titik, ada yang namanya harokat. Ya. Pada era awal Al-Quran itu, ya, tidak ada titik, tidak ada
harokat. Bagaimana membacanya? Kalau bagi orang Indonesia susah baca. Baca kitab gundul saja tidak bisa kita gitu ya. Bingung. Apalagi yang tidak ada titik, tidak ada harokatnya. Nah, ternyata pada era penghimpunan atau pengumpulan Al-Quran, penyusunan, era penulisan sudah ada sejak Rasulullah SAW masih ada. Sementara era penyusunan, tadwin, kodifikasi itu terjadi pada era Utsman bin Affan. Makanya yang kita kenal sekarang adalah Mushaf Utsmani. Dan Mushaf Utsmani itu adalah yang paling standar di antara banyaknya pada era itu tersebar di berbagai daerah Islam. Dialek pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya ada yang dikenal qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Dalam satu hadis disebutkan Al-Quran itu turun dengan 7 bacaan qiraah. Qiraah itu atau lahjah. Atau kita di Indonesia misalnya ada orang Betawi ya, beda dengan orang Sulawesi. Ngomongnya sama bahasa Indonesia gitu. Orang Sumatera dialeknya beda sama orang Kalimantan ya, gitu. Nah, begitu juga dengan suku-suku Arab ya, atau non-Arab atau Ajami yang tersebar di seluruh wilayah Islam. Maka dilakukan penyeragaman oleh Utsman bin Affan tanpa menghilangkan qiraah sab'ahnya itu. Maka Al-Quran pada era Utsman bin Affan itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Karena untuk memudahkan, ya, artinya menjadi tolak ukur dan mudah digunakan bagi seluruh qiraah yang ada pada saat itu. Nah, pada era sekarang, pada era setelah tidak ada, beberapa era kemudian, kekhalifahan Umayyah dan lain sebagainya, baru muncul ide penulisan titik. Karena mulai banyak salah pembacaan. Kemudian baru muncul pemberian harokah. Untuk semakin memudahkan gitu ya. Karena Islam ini semakin tersebar. Ya, yang tadinya di Arab saja mulai merambah ke Eropa. Masuk ke Andalusia, Sevilla, dan hingga sampai ke Indonesia bahkan ya. Nah, yang terbaru adalah era misalnya bagaimana Al-Quran itu tidak hanya harokat dan titik, tapi mulai ada warnanya. Ya, itulah yang kita kenal dengan mushaf tajwid. Karena banyak orang yang baca Quran, tajwidnya gak benar nih. Gitu. Itu untuk memudahkan. Jadi seluruhnya itu untuk memudahkan bagi para pembacanya gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah itu sudah memudahkan Al-Qur'an itu. Kemudian Al-Qur'an turun adalah harus sesuai ya, yang kita baca saat ini harus sesuai dengan apa yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika membacanya sama persis, tidak ada pengurangan. Oleh karenanya ada yang namanya ilmu tajwid. Kemudian ada namanya sebelum tajwid makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf harus pas. Kalau tidak pas salah. Kalau panjang pendeknya juga tidak pas, bisa beda maknanya. Dalam bahasa Arab, misalnya
Matorun, to-nya panjang, artinya apa? Bandara. Tapi kalau to-nya pendek, mator, artinya hujan. Jadi beda. Ada kalbun, ada kolbun. Kita harus memiliki kalbu yang baik. Dalam bahasa Arab, kalbu itu artinya anjing. Tapi kolbu artinya hati. Ya, makanya penting makharijul huruf itu dalam membaca Al-Qur'an. Supaya tidak beda artinya dan maknanya. Kita harus ambil ibrohnya saja gitu. Ibroh dalam bahasa Indonesia apa? Ambil pelajarannya gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab kalau ibroh pakai alif ibroh artinya jarum. Jadi kita ambil jarumnya saja gitu ya. Padahal aslinya adalah dengan huruf ain, ibroh. Ya. La ibratun. Ya, bukan ibroh. Kalau ibroh jarum. Kalau ibroh pelajaran. Jadi penting belajar tentang makharijul huruf. Ya. Bagi seorang muslim wajib hukumnya membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Dalam satu syair dikatakan fahmul Qur'an muhatmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Di anna zalika ilaina nazala wa hakadha ilaina wasala. Jadi memahami Al-Qur'an itu adalah kewajiban. Dan membacanya dengan tajwid juga adalah kewajiban. Barang siapa yang membaca tidak menggunakan tajwid maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Dalam syair berikutnya disebutkan karena begitulah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa hakadza ilaina wasala, dan begitu pula dia sampai kepada kita. Gitu. Makanya kalau belajar Quran yang paling nyunah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah metode talaki. Apa metode talaki? Bertemu langsung dengan gurunya face to face. Kalau sekarang kan ada metode interaktif lewat CD gitu ya. Tapi yang paling sunnah ya, talaki, bertemu langsung dengan gurunya. Ketika ada yang bacaan yang salah langsung dibenarkan. Dibenarkan juga makharijul hurufnya gitu ya. Jangan sampai ada mahasiswa semangat belajar Islam gitu. Sementara Al-Qur'annya, makharijul hurufnya, tajwidnya masih terlantar. Padahal itu yang paling penting ya, sebelum membahas ya, tafsir yang dan lain sebagainya. Karena itu adalah kewajibannya yang paling utama setiap orang. Gitu. Makanya dalam proses pembelajaran Al-Qur'an ini ada namanya riwayat. Riwayat. Teman saya ada yang kuliah di Al-Azhar Kairo di Mesir. Jadi beliau itu sudah hafal Quran. Belajar lagi untuk mendapatkan sertifikat riwayat, ya, sertifikat atau riwayat ijazah gitu ya. Yang riwayatnya bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi ada itu. Caranya ya salah satunya hafal Quran dulu gitu. Nanti dicek seluruh hafalannya. Nanti disambungkan sanadnya. Nah, ilmu sanad itu bukan hanya dalam hadis saja, tetapi begitu juga dalam Al-Qur'an. Misalnya nama kita ditulis di terakhir di ijazah tersebut
Nah, dari guru ini terus sampai dengan Rasulullah SAW. Dan itu yang paling diakui dan standar di dunia Islam, keilmuannya. Jadi kalau mau gurunya paling sesuai, artinya sesuai dengan bacaan Rasulullah, maka bergurunya harus kepada yang punya sertifikat itu. Gitu. Cuman kita masalahnya kan susah menemukannya di Indonesia saja susah gitu ya. Paling tidak dengan lembaga-lembaga tahsin dan tahfidz misalnya, nah kita belajar karena itu kewajiban. Kalau tidak menggunakan tajwid itu juga berdosa, ya berdosa. Walaupun misalnya kalau kalau misalnya dalam proses belajar, maka dia harus terus belajar, tidak boleh berhenti belajarnya. Kalau berhenti, baru merasa cukup, merasa puas dengan bacaannya, nah baru itu tidak boleh. Baik. Kemudian begitulah Al-Quran prosesnya, manajemennya, bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Jadi mulai dari bacaannya dulu harus benar, harus bagus, harus sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Kemudian tajwidnya juga harus pas, harus betul. Ya. Oleh karenanya ketika terjadi pemilihan imam ya pada era Rasulullah SAW sudah tiada, Abu Bakar menjadi imamnya. Karena selain dia bacaannya, selain dia kepemimpinannya, orang yang paling dekat, bacaannya juga yang bagus, yang terbaik, yang langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, pada setiap bulan Ramadan, Rasulullah juga selalu mengulang-ulang hafalannya ya, bersama malaikat Jibril. Dicek lagi tuh, mulai dari awal sampai akhir. Gimana? Ada yang berkurang tidak? Karena ini penting. Ya, harus sampai kepada umat akhir zaman yang rentang masanya sangat jauh. Ya. Dicek lagi, bahkan di akhir ketika Rasulullah SAW mendekati ajalnya, itu tidak hanya sekali, bahkan 2 kali murojaahnya gitu ya. Diulang-ulang bacaannya seperti itu. Kemudian kita kembali kepada Mushaf Utsmani itu sendiri. Mushaf Utsmani yang kemudian kita pegang biasanya biqiraatin Hafsin an Asim. Jadi dari qiraah sab'ah itu yang paling populer itu yang kita baca sekarang ya. Yang sering juga dibaca oleh imam-imam di Haramain. Sudais, ada Asuraim, Abdurrahman Suud Asuraim. Walaupun terakhir Suraim itu sudah tidak menjadi imam lagi di Masjidil Haram ya, karena masalah politik ya. Sering pidato yang mengkritisi kebijakan Arab Saudi dan berkaitan dengan Amerika gitu ya. Kalau As-Sudais masih sampai sekarang. Nah, itu bacaan yang paling standar yang qiraat Hafsin an Asim. Yang Al-Qur'an yang kita sesuai kita baca. Ada bacaan-bacaan yang mungkin kita dari qori-qori yang lain pernah mendengar, misalnya ada bacaan wadduhe walaili idza saje gitu ya. Ya kan? Itu qiraah sab'ah masuknya. Jadi bukan Hafsin an Asim. Selanjutnya Al-Qur'an juga adalah satu mukjizat. Satu mukjizat. Karena dia mampu dihafalkan bahkan oleh orang yang tidak paham bahasa Arab sekalipun. Dr. Yusuf Qardawi pernah mengikuti satu musabaqah tilawatil Quran. Pesertanya di Qatar, karena beliau tinggalnya di Qatar. Pesertanya berasal dari berbagai negara gitu. Ada Bangladesh, India, Pakistan dan sebagainya, mungkin termasuk Indonesia.
Hafalannya bagus kata beliau, bahkan seperti kaset yang diputar. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Ketika ditanya, "Mas muka, man anta?" Dia tidak paham bahasa Arab. Nah, walaupun tidak paham bahasa Arab, tapi bisa hafal Quran luar biasa. Jadi itu salah satu kemukjizatan Al-Quran. Kalau di Mesir itu, anak umur 12 tahun biasanya sudah hafal. Standar gitu. 7 tahun sudah mulai. Makanya ada juga seorang tokoh liberal yang dari Mesir, saya lupa namanya. Dia juga hafal Quran gitu. Karena memang lingkungannya hafal Quran, penghafal Quran seluruhnya gitu ya. Mungkin agak berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia hafalnya pelajaran matematik dan lain sebagainya ya. IPA, IPS dan sebagainya. Penekanannya berbeda ya. Jadi dalam satu hadis disebutkan pada hari kiamat kelak ada pasangan diberikan mahkota, dan mahkotanya itu bersinar melebihi sinar matahari, lebih terang dari sinar matahari. Kata orang tersebut, "Karena apa saya diberikan mahkota seperti ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Karena engkau telah mendidik anakmu menjadi seseorang yang paham Al-Quran, bisa baca Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran." Luar biasa. Dalam satu hadis juga disebutkan, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna min ahlullah," dari ahli atau keluarga ya. Ada yang sekelompok orang disebut keluarga atau keluarga Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Huwa ahlul Quran, yaitu yang mahir membaca Al-Quran. Itu keutamaan yang lain. Jadi kerabat keluarga. Biasa kalau misalnya ada pertemuan besar gitu ya, ada acara besar yang namanya keluarga, pasti diutamakan. Ini keluarga saya nih, masuknya duluan, lebih utama. Nah gitu. Jadi disebut ahli-ahli membaca Al-Quran keluarga. Tetapi ada syarat-syarat tertentu juga yang sangat berat, misalnya bahwa sesungguhnya orang yang mahir, yang bisa membaca Al-Quran juga, dia harus mempunyai hati yang ikhlas. Kenapa? Karena ada satu hadis yang mengatakan, ada hari kiamat nanti dikumpulkan orang-orang, kemudian ahli Quran ditanya, "Apa yang engkau lakukan di dunia? Kenapa engkau bisa mendapatkan kemuliaan?" "Karena saya membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan saya mahir Al-Quran." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anta kazib." Kamu berdusta. Sesungguhnya kamu tujuannya adalah supaya mendapatkan perhatian atau pujian dari manusia. Jadi disingkirkan orang tersebut. Kata Rasulullah SAW ya, bahwa maksud dari hadis tersebut adalah ayyukhlisa niyatuna, yaitu supaya kita mengikhlaskan niat kita ketika belajar, memahami ya, dan mengamalkan termasuk Al-Quran itu sendiri gitu ya. Kemudian Al-Quran juga adalah satu pegangan
bagi umat muslim. Oleh karenanya disebutkan siapa yang tidak ingin tersesat di dunia, ya, maka dia hendaklah memegang dua hal ini, Al-Quran dan Sunnahku. Ya kan? Berarti Al-Quran itu adalah satu pegangan, ya, baik pada era Rasulullah SAW ataupun sampai era saat ini, sekarang. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan selalu kepada para sahabatnya seperti hal yang seperti itu. Al-Quran itu sendiri turun tidak secara langsung. Walaupun kita tahu dalam satu ayat disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, ada juga yang mengatakan Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, ya. Atau sering disebut Al-Quran juga turun di bulan Ramadan. Nah, apa maksudnya? Kenapa ada yang berangsur-angsur, ada yang disebutkan turun? Padahal turunnya bisa berbeda-beda. Ternyata maksud turun tersebut adalah fi lauhil mahfud, min lauhil mahfud sama dunia, ke langit dunia. Itu yang turun secara keseluruhannya. Baru, ya, karena proses Al-Quran itu adalah dia bagian dari proses sejarah dan dia aktif membentuk sejarah itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang pasif, ya. Turun secara berangsur-angsur. Hikmahnya adalah seperti itu. Di antara hikmah yang lain juga adalah menguatkan Rasulullah SAW. Jadi ketika ada ujian, ketika ada cobaan yang berat, seperti ada misalnya Amul Huzni, ketika pamannya meninggal, ketika saudara-saudaranya gitu meninggalkan Rasulullah SAW, maka turun Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mempunyai fungsi sebagai penghibur Rasulullah SAW. Kalau misalnya diturunkan seluruhnya, ya, maka dia tidak akan melakukan fungsi seperti itu. Itulah salah satu hikmahnya kenapa Al-Quran itu menjadi diturunkannya secara berangsur-angsur sesuai dengan eranya, dan bahkan menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada pada saat itu. Di antara beberapa sahabat yang menyebabkan turunnya Al-Quran, salah satunya yang terkenal adalah Umar bin Khattab. Kemudian kembali kepada hikmah, ya. Dalam hadis yang paling populer yang disepakati oleh para ahli hadis, ya. Jadi kalau hadis itu ada tingkatannya. Yang paling pertama, yang paling sahih tingkatannya adalah Bukhari wa Muslim. Ya, Bukhari wa Muslim. Riwayat yang mendapatkan riwayat kesepakatan Bukhari dan Muslim, atau sebut muttafaqun alaih, disepakati atas hadis tersebut. Baru setelah itu Bukhari saja, sunnah Bukhari. Kemudian baru Muslim dan seterusnya. Nah, jadi hadis yang paling populer yang diriwayatkan yang muttafaqun alaih adalah disebutkan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi, yang baca Quran dan mahir dalam membacanya, ma'a safaratul kiramil bararah, ia bersama para malaikat yang mulia. Jadi punya pengawal khusus, punya kendaraan khusus.
Biasa kalau di dunia orang yang mulia ditandai dengan kendaraan. Semakin mewah kendaraannya, wah semakin mulia gitu ya. Begitu juga di akhirat. Nanti ada pengawalnya, ada kendaraan. Safaratil kiramil bararah. Malaikat-malaikat yang mulia gitu. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u bihi. Dan dia membaca Al-Qur'an tapi yatata'ta, membacanya terbata-bata gitu. Bahasa Arab yatata'ta, terbata-bata. Lahu ajron wa huwa asyaqqun alaihi. Yaitu dia susah pembacaannya. Nah, membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu juga ya, Al-Qur'an itu turun ketika kodifikasi era Utsman bin Affan, dia lafadznya adalah lafadz Quraisy. Ya, Quraisy. Karena itu yang lafadz yang paling yang dibacakan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi yang mutata'ta, kesulitan membacanya, lahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala kesulitannya dan pahala belajar atau pahala membacanya. La aqulu alif lamun harfun, saya tidak mengatakan Rasulullah SAW alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Gitu. Jadi jangan kira misalnya orang Arab berarti kalau dia Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, itu pasti lebih mahir. Tidak juga. Orang Arab itu kesulitan kalau dia membaca huruf kop, jadi go. Makanya kalau di Jakarta ada beberapa habib ketika membaca Al-Quran, ya, Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu salah harusnya. Dia mengikuti orang Arab. Orang Arabnya sudah salah tajwidnya. Jadi orang Arab itu susah kalau membaca huruf qaf. Jadi go gitu. Ada cerita pas jamaah haji di Indonesia itu dari Bogor, orang Bogor. Haji pertama kali udah tua gitu ya. Ternyata karena dia tidak mengerti bahasa di sana dan dia semaunya atau seenaknya aja gitu. Dimarahi oleh askar. Ya Indonesi, ya Bagor. Wahai Indonesi, bakor, maksudnya bakor. Bakoroh itu sapi, susah diatur gitu ya. Dia mengartikannya, kok dia tahu ya? Saya dari Indonesia. Kemudian dia tahu juga dari Bogor katanya. Padahal Bagor. Jadi orang Arab itu nggak bisa untuk mengucapkan qaf. Nah, orang Arab yang sudah belajar tajwid, makharijul huruf harusnya bisa. Jadi jangan ditiru ya. Orang Arab tidak bisa tajwid istilah sirotol mustaqim. Nah, itu yang salah kaprah. Nah, selain pada tahapan kita sudah baik membacanya, sudah paham sejarahnya, maknanya gitu ya. Nanti ada tingkatan berikutnya. Maka dia ya menghafal Al-Qur'an. Jadi hafalan itu kalau sudah tajwidnya bagus, sudah benar gitu ya. Atau bisa juga misalnya walaupun bacaannya belum baik, belum bagus, mengikuti bacaan yang sudah standar. Seh bacaan yang sudah standar di kaset-kaset. Makanya satu mukjizat juga misalnya ada santrinya Yusuf Mansur ya, belum bisa baca Al-Qur'an ya, masih anak kecil gitu ya, belum bisa bahasa huruf Latin dan sebagainya, tapi sudah lancar Al-Qur'annya sudah baik. Hafalannya sudah banyak gitu. Nah, itu bisa. Itu karena kemukjizatan Al-Qur'an. Dulu ada perdebatan di debat ideologi agama, perdebatan agama ya.
di satu daerah di Jakarta, menghadirkan pendeta, ada kemudian ulama gitu ya. Ketika dalam perdebatan itu ada seorang mu'alaf, dia mengatakan kepada pendeta tersebut, sampaikan kepada saya satu lembar saja Injil yang engkau hafal. Kata mu'alaf tersebut, kalau engkau bisa mengucapkannya saat ini dengan hafalan, hifdzon gitu ya, maka saya akan masuk kembali kepada Kristen atau keluar Islam. Yang hadir di situ otomatis kaget seluruhnya kan. Wah. Tapi tiba-tiba hening dan tidak bisa menjawab tantangan tersebut. Dikurangi lagi tantangannya. Bagaimana kalau setengah lembar? Bisa enggak? Tidak hafal juga ternyata. Jadi Al-Quran itu turun, ya, tidak hanya bisa dihafalkan orang yang sudah mahir atau orang Arab sekalipun, tapi non-Arab juga bisa hafal. Bahkan anak kecil sendiri bisa hafal, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Yang lainnya Al-Quran adalah turun pada saat era sastra Arab itu mendekati puncaknya, puncak tertingginya. Makanya di pasar-pasar itu, ya, para penyair itu banyak. Jadi supaya orang terkenal, bayar penyair, buat syair yang bisa memuji. Atau kita misalnya benci dengan seorang, ya, bayar penyair, biarkan dia bersyair, syair yang bisa merendahkan orang tersebut. Nah, gitu. Karena dalam satu ayat surat Al-Quran ada namanya Asy-Syu'ara, ya, para penyair. Karena pada era tersebut tingkat kesusastraan Arab itu sudah sangat tinggi. Ketika turun Al-Quran, ya, itu juga menakjubkan bagi orang Arab dan bahkan orang yang mengerti sastra sekalipun. Pasti mengatakan ini pasti bukan perkataan manusia. Makanya Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam, yang salah satunya didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ja'al ahada umarainu fatihan lil Islam. Ya Allah, jadikanlah di antara dua Umar, salah satunya Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam. Doanya khusus, masuk ke Islamnya adalah karena mendengar bacaan dari Hafsah, adiknya ya. Gitu. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wah, susunan katanya indah, baik, luar biasa. Diawali dengan mutaqati'ah, Toha, alif lam mim, Toha gitu. Itu salah satu yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir, la ya'lamu ma'nahu illallah. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Walaupun ada sebagian orang yang mempunyai definisi-definisi tersendiri, tetapi yang paling populer itu wallahu a'lam bissawab, gitu ya. Nah, tetapi karena Toha tersebut mempunyai magnet yang sangat kuat. Jadi salah satu fungsinya menurut para ulama untuk memanggil bangsa Arab yang saat itu gandrung atau cinta dengan sastra, ketika mendengarkan Yasin, apa ini gitu. Jadi ada ketertarikan awal dulu gitu. Ada interaksi awal, langsung tertarik. Nah, begitu juga salah satu hikmahnya. Jadi dengan surat Toha mampu mengislamkan Umar bin Khattab, yang menurut ada satu buku 100 orang berpengaruh di dunia, dan Umar bin Khattab posisi keempat atau ketiga ya. Karena alasannya
ekspansi Islam di era Umar bin Khattab sangat luar biasa. Sudah mencapai Mesir yang waktu itu di luar Arab, dan yang ke arah sananya sudah mencapai Iran ke bawah terus ya. Bahkan ke mendekati Soviet kalau sekarang. Nah, seperti itu. Jadi perubahan sejarah pun terjadi hanya karena surat Toha gitu. Kalau kita dramatisir seperti itu. Karena masuknya Umar bin Khattab. Jadi luar biasa Al-Quran ini dari segi pertama tingkat kesusastraannya, dari segi bahasanya, dan dari segi maknanya sesungguhnya. Ya. Dalam satu ayat Al-Quran disebutkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, dulu Soekarno pidato, sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Nah, kata PKI komunis, kalau gitu Tuhan nggak kerja dong, ya, karena yang merubah mereka sendiri. Nah, padahal maksud dari ayat tersebut adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Merubah anfusnya dulu, jiwanya. Nafsun dari bahasa Arab kan jiwa. Jadi perubahan itu harus dari jiwanya terlebih dahulu. Al-Quran ini adalah ruh spiritual, ya. Dia bisa mengalirkan energi-energi jiwa, gitu salah satu. Di Al-Quran itu adalah faktor perubah. Kalamullah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala itu faktor perubah, gitu ya. Kemudian hikmah yang lain, ya, Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu hadis qudsi, yaqulu Rabb tabaraka wa ta'ala, man syaghala al-Qur'an an mas'alatihi a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa disibukkan dengan belajar Al-Qur'an, membaca, belajar, tadarus, ya, mempelajari maknanya Al-Quran, saking sibuknya dia lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, a'taituhu afdalu ma u'tiya lis-sa'ilin. Maka saya akan memberi, ya, sesuatu yang paling baik, yang paling afdal, yang paling mulia, yang akan aku berikan kepada orang-orang yang meminta, ya. Wa faddala kallamallahu ala sa'iril kalamul fadlullah ala khalqihi. Ya, terhadap seluruh kalam selainnya adalah seperti keutamaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Jadi tanpa diminta pun sudah diberikan. Nah, itu luar biasanya orang yang disibukkan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, tadi sudah memahami Al-Quran bagaimana turun, sejarahnya, mukjizatnya, dan kemudian kita juga harus makhorijal huruf, tajwid, baru meningkat menghafalkan Al-Quran. Karena ada orang yang menghafalkan Al-Quran dapat memberikan syafaat bagi keluarganya, pertolongan di hari kiamat, gitu ya. Nah, setelah itu tingkatan yang paling tinggi, ya, mungkin adalah tafsir, yufassirul Quran. Jadi ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuat tafsir tentang Al-Quran. Harus ada tingkatannya dulu, gitu ya. Tafsir yang paling sahih, yang paling baik adalah yufassirul Quran bil Quran. Menafsirkan yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran. Karena itu sesuai dengan
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yufassirul Quran ya bi ahadits sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih yang tingkatannya paling tinggi dan lain sebagainya. Nah, baik, saya kira dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan juga menjadikan pelajaran bagi kita untuk lebih rajin lagi, untuk lebih semangat lagi dalam belajar dan membaca Al-Quran. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.